Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada makhluk astral yang satu ini, sudah barang tentu berarti Kang Epul sedang ingin mendengar sudut pandang lain dari rakyat jelata. Ada kabar gembira nih bagi para kadrun. Sekarang kita semua sebagai kadrun mendapatkan anggota baru. Dan nama yang menjadi anggota baru kadrun ini adalah sosok yang sangat berkualitas. Kita simak beritanya dari suara.com. Judulnya disebut New Kadrun dan tak lulus SMP. Susi Puji Astuti beri jawaban menohok. Kamis 18 Februari 2021. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Puji Astuti kembali mengeluarkan sebuah cuitan yang menarik perhatian publik. Kali ini ia menanggapi pernyataan seorang warganet yang mengungkit soal latar belakang pendidikannya. Ibu Susi ini memang orang yang asertif. Dia tidak akan pernah diam saat seseorang berani-berani untuk menyenggolnya. Akan tetapi, beliau selalu menemukan cara agar dapat menjawab berbagai komentar miring terhadap dirinya dengan jawaban yang lucu, tapi juga tetap elegan. Dalam sebuah cuitan yang ia unggah pada Selasa 16 Februari 2021, Susi memberikan balasan yang telak pada warganet tersebut. Tak hanya itu, Susi juga disebut sebagai New Kadrun atau kadrun baru oleh warganet tersebut. Susi Puji Astuti New Kadrun. Hello, para kadrun, mari kemari sanjung-sanjung nih Bu Susi yang dulu kalian hujat karena tidak tamat SMP dan merokok. Tulis warganet dengan akun @twins bla bla bla. SMP tidak tamat, salah besar. Begini-begini saya SMP selesai, jawab Susi. Saya kadrun dan saya pun merokok. Saya kadrun, tapi pendidikan saya hanya sebatas sampai SMA. Bu Tuti tidak sendirian bro. Karena di kalangan kadrun juga ada saya, makhluk astral. Soal merokok saya tidak akan membela diri saya. Tapi kalau soal pendidikan, saya ingin berkomentar sedikit. Ini pendapat pribadi. Pendidikan itu penting, tapi seandainya pendidikan yang ditempuh itu dibarengi dengan kegiatan belajar yang baik, kita yang rajin membaca, rajin menuntut ilmu, rajin mengupgrade diri. Akan tetapi, pendidikan ini menjadi sangat percuma kalau pendidikan yang kita tempuh ini hanya memiliki tujuan untuk mencapai jabatan atau untuk mendapatkan ijazah atau posisi tertentu dalam pekerjaan. Kira-kira menurut sahabat semua seperti apa? Penting atau nggak penting pendidikan? Dan kalau penting, seperti apa pendidikan yang penting itu? Tulis di kolom komentar ya. Kalau menurut saya, tapi ada yang lucu bang, ada pejabat yang udah naik, pendidikannya pas-pasan, kemudian dia ikut kuliah lagi, menaikkan gelarnya. S1 dia ngambil S2, S2 dia ngambil S3. Kayak Edi Prabowo, itu kan dia baru lulus kemarin tuh, doktoralnya di Unpad. Nah, tapi yang begitu-begitu, itu kuliah yang biasanya dibikin super cepat untuk menunjang jabatannya. Dalam waktu 5 tahun bisa jadi S3. Ya, persis. Lanjut. Kita lanjut beritanya ya. Sebelumnya, Susi juga sempat bersih tegang dengan salah satu warganet yang menyebut Susi kelasnya rendah. Susi lantas membalas pernyataan tersebut dengan kalimat yang menohok. Ibu ini kenapa? Ibu tahu tidak minat baca orang Indo itu sangat rendah? Jangan alasan kan ada tanda tanya. Hei, minat baca rendah gimana pula mau teliti soal tanda baca? Apalagi judulnya clickbait. Ibu kan bisa kasih caption intinya gimana? Bener-bener low kelas deh ibu sekarang, tulis warganet dengan akun @anastasia bla bla bla. Nih, ibu atau mbak Anastasia ya, saya baca tweet engkau juga itu belibet, susah bacanya. Jadi dari segi susunan kalimat juga susah untuk saya cerna. Ini maksud tweet Anda gimana? Sedangkan Anda mempermasalahkan tanda baca. Setahu saya, negeri kita NKRI tidak mengadopsi kelas manusia. Semua WNI sama, tidak ada low class atau high class. Tanda serunya banyak sampai 4. Jawab Susi. Nih, di tweet ini saya melihat memang Ibu Susi agak sedikit terpancing emosinya. Sedikit terpancing emosinya. Sedikit ya, sedikit. Dan kalau misalkan kita belajar agama, ya
kita juga sering dengar kalau misalkan yang namanya manusia itu memang diperingkat oleh Allah, dikasih peringkat. Tapi peringkat itu berdasarkan apa dulu? Berdasarkan amalannya, berdasarkan amal solehnya, berdasarkan seberapa manfaat orang itu kepada lingkungan sekitarnya, kepada orang lain. Bukan dari pendidikannya, ataupun kekayaannya, ataupun kecantikannya. Allah menyeruh kita untuk berlomba-lomba. Untuk berlomba-lomba kan artinya berarti kita ini harus berusaha untuk mencapai peringkat teratas. Dalam hal apa? Dalam hal kebaikan. Fastabiqul khairat. Dan saya komentar lagi nih soal tanda baca tadi nih. Ini kan kita ngobrol di internet ya. Ngobrol di internet. Ibu Susi juga ngobrol di internet lewat tweetan dan sebagainya lah. Dan di internet zaman sekarang kita sama sekali seharusnya sudah tidak memikirkan EYD lagi. Karena internet ini kan sifatnya personal. Sama dengan SMS. Di SMS juga zaman saya dulu waktu SMA, nggak ada tuh di SMS bahasanya jadi bahasa yang EYD. Enggak. Yang digunakan bahasa gaul. Yang digunakan bahasa sehari-hari. Yang digunakan ejaannya juga aneh-aneh. Karena ini internet loh. Bukan disertasi, bukan skripsi. Dan bukan nulis buku. Malah kalau misalkan nulis buku zaman sekarang juga banyak yang menggunakan bahasa-bahasa gaul, di mana EYD-nya sudah tidak dipakai lagi. Demi apa? Demi mencapai kedekatan dengan yang membacanya. Bu Susi menggunakan pola pikir ini. Coba aja gini deh Mbak yang tadi ya, Mbak Anastasia ya. Sekarang Mbak coba cari di internet dan di SMS dan di WhatsApp itu, coba eja iya berdasarkan bahasa yang beredar di internet. Mbak pasti bingung. Ada iya IYA, ada iya IYAH, ada iya EYA, ada lagi kalau misalkan iyanya bukan iya tapi EA, kan bingung. EYAAA. Susah bahasa gaul itu untuk dieja. Pusing-pusing loh. Memang pendidikan formal saya low alias tidak tinggi. Tapi saya sebagai WNI satu kelas dengan Anda, kata Susi. Tidak perlu WNI, Bu. Semua manusia ini satu derajat. Semua manusia adalah setara. Menanggapi cuitan-cuitan tersebut, para warganet lantas memberikan beragam tanggapan. Sebagian besar dari mereka berpihak pada Susi dan membelanya. Tolong buktikan ucapanmu. Mana ocehan kadrun yang bilang Ibu Susi seperti itu? Tulis warganet dengan akun Muhammad Fa bla bla bla. Mungkin ada kadrun yang berpendapat seperti itu, tapi kan gak banyak. Atau mungkin juga kadrun jadi-jadian yang hanya ada dalam alam mimpi Mbak Anastasia. Kita lanjut lagi beritanya. Saya setuju, itu pengemis atau orang miskin atau WNI semua sama. Karena sebenarnya kekayaan itu suatu titipan, atau ulama bilang bonus. Kalau ada orang yang membedakan atau mengecilkan itu miskin, itu kaya, itu berarti tak mau belajar ngaji. Tulis warganet dengan akun @sunario bla bla bla. Yoi, nggak tahu aja mereka ibu raih ijazah paket C. Tulis warganet dengan akun @hanafak bla bla bla. Kalau nggak salah memang paket C itu setara SMA, dan adik saya pun itu kejar paket C saat itu sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Dan alhamdulillah, walaupun adik saya waktu itu kejar paket C, dia bisa masuk ke universitas negeri, lolos gitu. Tidak kalah dengan yang lulusan SMA. Karena ya itu dia, yang namanya ijazah, apakah kejar paket C, apakah ijazah SMA, apakah kuliah, S1, S2, S3, ijazah apapun, itu hanyalah bukti kalau kita sudah bekerja keras untuk berusaha mendapatkan ijazah tersebut, untuk berusaha mendapatkan ilmu yang bermanfaat buat kita. Jadi ijazah itu hanya sebagai bukti saja, tidak mencerminkan apa yang terkandung dalam kepala kita. Nah, kalau ada orang-orang yang mendapatkan ijazahnya ijazah bodong atau ijazah nembak gimana? Yang tadi kata Kang Epul barusan, gimana dong? Kan ijazah ini adalah bukti kalau dia sudah bekerja keras. Kalau misalkan dia mendapatkannya tidak bekerja keras, repot dong. Ijazah jadi nggak ada artinya. Sebagai penutupan saya coba kutip
kata-kata Rocky Gerung waktu itu. Beliau mengatakan ijazah itu bukanlah suatu tolak ukur kepintaran seseorang, isi kepala seseorang. Kita bisa menilai isi kepala seseorang itu berdasarkan cara dia berbicara. Segitu aja dari saya. Mohon maaf bila saya ada salah-salah kata. Karena makhluk astral itu tempatnya salah, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.